Shalom alaikum. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab Tehillim. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan ada jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita, yaitu Yolanda Firdaus Hutasoid dari Jogja. Di mana duduknya? Ya, kasih salam di sana, di ujung sana. Ayo yang dekat kasih salam. Iya. Puji Bapak Yahweh, selamat beribadah. Baik saudara-saudara, pertama-tama saya mau mohon maaf terlebih dahulu karena kita akan merayakan Hari Raya Tisha B'Av. Tapi sebetulnya hari ini itu sudah tanggal 10 Av, harusnya tadi pagi, saudara. Tadi pagi 9 Av. Kenapa saya sampaikan begini? Supaya tidak adalah salah pengertian dari netizen yang berkata, loh Pak Lukas ngerti kok meleset. Sebetulnya kami percayakan kepada panitia, jadi saya nggak mikir apa-apa. Tapi ternyata setelah dilihat kalender, kita berada di hari ini tanggal 10 bulan Av, karena kita sudah melewati matahari terbenam, saudara. Sekali lagi saya mohon maaf, untuk hal ini tidak akan terulang kembali. Nanti untuk hari raya yang akan datang semua akan kami cek, ya. Tidak saya percayakan saja begitu ya kepada panitia, tetapi nggak dicek, saudara. Kalau saya cek 3, 4, 5 hari yang lalu bisa diralat pengumumannya, tetapi karena tidak dikasih tahu, jadi saya teko percaya saja, nggak taunya hari ini sudah masuk ke tanggal 10 ya, karena pergantian di Israel itu sore hari ya, pada waktu matahari terbenam kira-kira pukul 6. Kalau kalender Gregorian itu jam 12 malam, saudara. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Tetapi saya ingin saudara tetap berpuasa. Amin. Ya, kita tetap berpuasa. Yang tidak berpuasa itu orang-orang perempuan yang haid, kemudian orang yang sakit, dan orang yang hamil. Itu nggak boleh puasa, saudara. Tapi kalau sehat, ya silahkan berpuasa. Ya, puasanya 25 jam. Baik saudara-saudara, malam ini saya mendapatkan tema, yaitu membangun keluarga yang beriman, bertumbuh dan melayani. Namun tidak salahnya kalau kita membaca terlebih dahulu di dalam kitab Tehillim 92 ayat 13 sampai 16 atau kitab Mazmur. Begini bunyinya, saudara. Orang benar akan bertumbuh subur seperti pohon korma. Dia akan bertumbuh seperti pohon aras di Libanon. Mereka akan ditanam di dalam bait Yahweh, di pelataran Elohim kita. Mereka akan bertumbuh dengan subur. Mereka akan tetap berbuah pada hari tua. Mereka akan gemuk dan segar, untuk menyatakan bahwa Yahweh itu benar, batu cadasku, dan di dalam Dia tidak ada ketidakadilan. Artinya di dalam Yahweh selalu ada keadilan, ya. Mungkin ada banyak di antara saudara-saudara yang belum tahu apa itu Tisha B'Av. Ya, Tisha B'Av itu adalah memperingati
bencana yang terjadi di bangsa Israel, saudara. Kita akan disebut Israel rohani. Nah, kalau bangsa Israel yang sesungguhnya saja merayakan Tisha B'Av, masa kita mau tidak, saudara? Kita tidak merayakan, kan tidak mungkin. Ya, namanya sejak Israel rohani. Dan Tisha B'Av itu adalah hari puasa dan peringatan dalam kalender Yahudi yang jatuh pada tanggal 9 Av antara bulan Juli dan Agustus, saudara. Di dalam kalender Gregorian, ya. Nah, perayaan ini memperingati beberapa peristiwa. Jangan sampai ketika saudara ditanya, kamu merayakan Tisha B'Av. Tisha B'Av itu apa? Wah, nggak tahu dah. Yang penting pokoknya kalau Pak Lukas suruh ibadah ya ibadah gitu. Nggak bisa begitu, saudara. Kita juga harus ngerti, ya. Tisha B'Av itu yang pertama merayakan penghancuran bait suci yang pertama. Itu terjadi pada 9 bulan Av, ya. Di tahun 586 sebelum Masehi. Nah, bait suci pertama di Yerusalem dihancurkan oleh bangsa Babel. Ya, Babel itu berkuasa pada saat itu dan mencoba untuk intervensi, menyerang. Ya. Kemudian, saudara, pada masa zamannya Yesua itu terjadi lagi bencana yang sama. Juga pada 9 bulan Av, yaitu penghancuran bait suci di tahun 70 Masehi. Saya pernah menceritakan kepada saudara berulang kali, penghancuran bait suci ini di bawah siapa, saudara? Di bawah Jenderal Titus, ya. Jadi pada saat itu rombongan tentara Romawi dipimpin oleh Jenderal Titus itu membakar bait suci, saudara. Dia lemparkan obor ke dalam bait suci, padahal di bait suci itu kan ornamennya terbuat dari emas, ada yang terbuat dari kayu cendana, kayu gaharu. Wah, itu luar biasa. Sehingga bait suci itu terbakar sekaligus sebagai penggenapan ketika Yesua mengatakan bahwa bait suci ini tidak akan ada batu yang masih menempel dengan batu. Dan itu betul terjadi, saudara. Bait suci itu terbakar dan emas-emas ornamen yang ada di atasnya itu meleleh dan masuk ke sela-sela tembok. Jadi sementara bait suci itu terbakar, di depan itu sudah banyak sekali orang, saudara. Macam orang mau demo begitu. Tujuannya mau apa? Tujuannya adalah menjarah emas yang ada di sela-sela tembok. Karena emasnya itu meleleh sehingga dititiki temboknya. Jadi begitu bait sucinya sudah mulai dingin, saudara, apinya sudah hilang, sudah mulai dingin, orang-orang itu mulai masuk. Mereka masuk membawa palu, membawa macam-macam peralatan-peralatan pertukangan untuk niti dan nyukil banyak sekali emas yang masih menempel, saudara. Maka tergenapilah seperti apa yang Yesua katakan, bahwa kamu lihat bait suci ini, bangsa Israel merasa bangga karena bait suci itu sangat megah. Tapi Yesua katakan bahwa nanti bait suci ini akan hancur, tidak ada batu yang masih menempel kepada batu. Sekaligus sebuah nubuatan pada saat Yesua disiksa. Saat Yesua disiksa, Pontius Pilatus itu berkata,
sambil cuci tangan, dia katakan, aku tidak menemukan kesalahan pada orang ini. Siapa nanti yang akan menanggung kesalahan orang ini? Bangsa Israel yang waktu itu sedang emosi, dia marah-marah dan mengatakan, tanggungkan dosa orang ini kepada saya. Itu ngeri, saudara, ucapan itu. Makanya saya ingin agar supaya saudara sekalian hati-hati kalau kita berbicara, sehingga jangan sampai membuat alam roh kita jadi rusak, saudara. Hanya ucapan dari orang-orang Israel, tanggungkan dosanya atas kami dan anak-anak kami. Makanya sejak Israel merdeka, saya mau tanya, merdekanya Israel itu tahun berapa? 48 bulan Mei, ya, bulan Mei. Nah, saudara tahu pada saat Israel merdeka sampai hari ini, Israel tidak pernah menjadi negara yang tenang. Selalu dimusuhi oleh banyak negara. Bukan saja dimusuhi, dikutuki. Dianggap Israel itu orang gila. Bahkan, mohon maaf saya katakan, Indonesia termasuk negara yang tukang ngutuk, saudara. Dengan mudahnya mengutuki bangsa Israel. Padahal kalau saudara lihat, Indonesia tidak pernah dijajah Israel. Sekalipun tidak pernah, saudara. Tidak pernah dijajah dan tidak pernah dibunuh orang Israel. Kenapa mereka tidak ngutuki Arab? Sedangkan Arab memenggal kepala orang sudah berapa saja. Ayo coba dipikir secara logika, saudara. Ya, banyak TKI Indonesia yang setor nyawa ke Arab, menjadi budak, menjadi perempuan simpanan, pulang-pulang sampai di rumah bawa anak, saudara. Sama seperti ada orang, ya, salah satu yang kami kenal, saudara, istrinya itu jadi TKW di Arab. Waktu pulang membawa bandangan bayi kecil, saudara. Ya kayak Doro aja bandangan, saudara. Dia bawa bandangan bayi kecil. Wajahnya Arab, saudara. Karena dia menjadi perempuan simpanan. Kalau nggak mau, wah bisa dihajar, saudara. Harus mau. Kalau di sana kok hukumnya kayak begitu, ya. Makanya saya pikir kok heran, ya, Indonesia tidak pernah dijajah Israel. Tidak pernah ada orang Indonesia yang mati dengan orang Israel. Israel pun tidak pernah jaili Indonesia. Tapi kok Indonesia mengutuk terus, saudara. Orang Kristennya juga ikut-ikut ngutuk lagi, ya, melalui Dewan Oki beberapa waktu yang lalu ikut mengutuk Israel. Saya kadang pikir, ini orang-orang Kristen yang titelnya banyak itu sajane ngerti apa enggak? Padahal kitab suci mengatakan siapa yang mengutuk Israel akan terkena kutuk, saudara. Kemudian yang ketiga, tanggal 9 bulan Av, yaitu pengusiran orang Yahudi dari Spanyol pada tahun 1492. Yahudi pada waktu itu orang-orangnya diusir dari Spanyol oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Itu pun terjadi di bulan Av. Jadi selama Tis'a B'Av, menurut aturan itu diminta untuk puasa 25 jam dari matahari terbenam sampai matahari terbenam esoknya. Juga melakukan ritual, misalkan seperti membaca kitab ratapan, ya, atau membaca kitab Ekah.
dari kitab suci, kemudian berdoa dan merenungkan bahwa kita itu sudah dibebaskan. Kalau versi kita sudah dibebaskan dari dosa melalui darah Yesua HaMasiah. Jadi kita mendapatkan jaminan keselamatan yang pasti, saudara. Jadi kalau kita mati, ya nggak ada lagi istilah semoga arwahnya diterima. Kalau saya renung-renungkan, saudara, kalau ada orang yang mengatakan semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan, sebetulnya kalau kita renungkan itu sebuah penghinaan. Padahal yang ada di dalam iman kita itu selalu pasti, saudara. Orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh sudah dipastikan saudara mendapatkan keselamatan. Saudara yakin itu? Ya, bahwa orang yang percaya kepada Bapa Yahweh itu sudah pasti mendapatkan keselamatan. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, yaitu mereka akan menghindari kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Makanya saya menyebut hari raya Tisha B'Av atau hari Tisha B'Av itu sama dengan hari perkabungan, saudara, untuk bangsa Israel. Kemudian di perayaan Tisha B'Av atau peringatan Tisha B'Av itu tidak menggunakan pakaian mewah, biasa aja. Ya, namanya juga sedang berkabung. Dan Tisha B'Av itu hari yang sangat penting dalam kalender Yahudi dan merupakan kesempatan bagi Yahudi untuk menerangkan dan merenungkan sejarah dan identitas mereka kepada anak-anak. Jadi tidak ada salahnya juga kalau saudara bercerita kepada anak saudara apa itu hari perayaan Tisha B'Av, supaya anak saudara mengerti, ya. Dan kalau ada orang tanya bisa menerangkan, karena di dalam dunia kekristenan nggak ada Tisha B'Av, saudara. Jangan kok Tisha B'Av, 7 hari raya saja ngacak ndak karu-karuan, ngawur, saudara. Sedangkan kita akan ikuti apa yang kitab suci tulis, agar supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memperhatikan renungan kita, yaitu orang benar itu akan tumbuh subur, ya. Orang benar akan tumbuh subur seperti pohon korma, juga seperti pohon aras, ditanam atau tertanam dalam bait Yahweh, berbuah di hari tua dan gemuk serta segar. Jadi orang-orang percaya itu semakin lama mendekati kematian, itu semakin dia kuat di dalam Tuhan. Nah sekarang saudara, di situ dikatakan pohon korma itu ditanam, ya. Lah, saudara mungkin mikir, bagaimana cara menanam pohon korma? Menanam pohon korma itu seperti gambaran orang percaya, saudara. Waktu kita masuk di dalam nama Bapa Yahweh, kok tiba-tiba muncul aniaya. Orang yang tadinya baik kepada kita tiba-tiba menghindar. Saya punya banyak sekali teman pendeta, saudara. Tapi begitu saya mengenal nama Yahweh, mereka telepon saja tidak. Bahkan saya termasuk digolongkan orang yang tidak dikenal. Ya nggak apa-apa, hanya manusia yang seperti itu. Tetapi kalau Bapak Yahweh, saya berkenan karena saya memanggil nama Yahweh yang benar, saudara. Nah, berbicara kembali tentang pohon korma, saudara. Kalau menanam pohon korma itu kan bijinya, biji korma itu ditindihi batu, saudara.
Itu sudah kebiasaan orang-orang di Timur Tengah. Kalau menanam itu ditindih batu. Dikasih air sedikit, ditindih batu. Dan waktu ditindih batu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya biji korma itu tidak kabur, saudara. Namanya juga di padang gurun itu anginnya besar. Ya. Apalagi kalau siang panasnya minta ampun. Nah itu biji korma itu ditindihi batu, maka biji korma itu akan mencari air sampai dalam sekali. Sementara biji korma itu bertumbuh, bukan bertumbuh ke atas, tapi bertumbuhnya ke dalam, ke bawah, saudara. Nah ini menjadi gambaran sebagai orang percaya yang begitu bertobat, dia belajar tekun sekali, dia bertumbuh di dalam, sehingga ketika dia diorbitkan keluar, dia akan tetap kuat, saudara. Beda dengan orang-orang Nasrani sekarang, baru saja menerima Yahweh 10 tahun kemudian panggilnya Hashem, sudah tidak bisa mengikuti firman Tuhan. Hanya karena ada suara orang, karena belajar kepada orang. Tapi kalau seperti pohon korma, itu begitu bijinya ditindihi batu, batu itu sebagai beban, ya, beban hidup kita juga bisa, saudara. Begitu biji korma itu ditindihi batu, dia akan mencari air ke bawah terus. Dan kalau ke bawah itu nggak tanggung-tanggung, saudara, dalam sekali, sampai dia menemukan titik air. Begitu dia menemukan titik air dan nutrisi yang siap untuk bertumbuh ke atas, maka otomatis batu yang menindih dia akan terguling karena sudah memiliki akar yang kuat. Saudara paham? Kalau kita sebagai orang percaya tidak berakar ke dalam, yang terjadi kita gampang kecewa, saudara. Kurang duit saja kecewa, ya. Kita didiamkan teman saja kecewa. Pokoknya setiap masalah itu membuat kecewa. Waktu pertama saya punya tekad yang kuat, saudara. Waktu pertama saya menjadi orang Kristen, walaupun pertama kali masuk itu sudah ada hambatan. Orang tidak mau ngajak bicara saya. Apakah saya mau kecewa dengan mereka? Tidak. Saya berpikir saya ke sini, ke Kehilat ini saya mencari Tuhan. Saya di gereja ini saya mencari Tuhan. Walaupun akhirnya ada satu orang yang menghampiri saya, bahkan sampai bisa menjadi sahabat saya, yaitu papahnya Andre. Ya, dia yang mendekati saya, ngajak bicara, membimbing saya. Padahal dulu saya masih merokok, saudara. Tapi dia yang membimbing saya. Karena saya menyadari saya orang baru. Saya nggak ngerti apa-apa tentang kekristenan. Dia membimbing. Sekalipun banyak sekali orang-orang di gereja yang mengecewakan, tapi saya tidak mau kecewa, saudara. Saya semangatnya tinggi luar biasa. Begitu bertobat saya nginjil, langsung masuk ke desa-desa. Kalau nggak salah kita mendapat 12 atau 13 orang pada waktu itu. Dan orang yang masuk di gereja itu tidak lain adalah tokoh semuanya. Tokoh-tokoh, saudara. Saya waktu naik motor, saya kan dulu naik motornya Binder Mercy, saudara. Waktu saya masih naik motor, itu sampai ada batu yang melesat di depan saya, wus gitu. Rupa-rupanya ada orang yang tidak suka dengan penginjilan saya. Langsung saya ngomong kepada pimpinannya bahwa
saya tadi ke sini kok ada batu besar yang lewat di kepala saya. Itu kalau saya nggak hati-hati, kepala saya bisa kena batu itu. Dulu kan belum ada helm, saudara. Jadi saya menginjil tidak pakai helm. Ya. Ada 12 atau 13 orang, saya ingat. Begitu banyak. Lalu apa tanggapan gereja? Bahkan pendetanya sendiri yang mengatakan kepada saya. Dia memberikan tanggapan, lah kalau menginjil itu sih gampang, memeliharanya yang susah. Dalam hati saya, coba kamu bisa menginjil atau tidak? Berani atau tidak? Ini orang-orang ini tokoh semua loh. Kebanyakan dia dari tokoh kejawen, saudara. Yang berkecimpung dalam dunia magic, yang berkecimpung dalam dunia roh. Saya injili. Jadi kalau siang hari, ibadahnya kan jam 4 sore di Comal. Ya. Saya jam 12 itu sudah tutup toko dan pergi ke gereja. Tapi saya tidak ke gereja, saya tak tinggal di tempatnya Andre, saya keluar sendiri. Penginjilan, saudara. Sendirian loh, nggak ada temannya. Menginjil begitu banyak sekali. Sampai saya mau bikin persekutuan. Tetapi ya gimana? Gereja juga acuh. Ya, makanya saya menghimbau kepada saudara-saudara, kalau ada jiwa baru, jangan didiamkan, saudara. Didekati mereka, disapa mereka, karena itu adalah jiwa. Amin, saudara. Ya, jangan sampai jemaat Aleph Tau itu seperti orang angkuh gitu. Kalau ada jiwa baru, tidak mau mendekat. Seperti saya dulu, nggak ada orang yang mendekati saya. Itu tidak boleh, saudara. Sekarang saya mau tanya, mungkin nggak Tuhan bisa kirimkan seorang peminum, seorang penjudi, bahkan seorang pelacur masuk ke kehilat kita? Bisa nggak? Bisa. Mereka jangan dijauhi, saudara. Mereka harus didekati. Mereka harus dikasihi. Katakan kamu dulu dalam kehidupan hidup menuju kebinasaan. Sekarang kamu sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Adakan pendekatan. Sehingga dengan pendekatan itu, maka orang akan kenceng ikut kita, saudara. Tapi kalau enggak, ya orang berpikir, ngapain saya di kehilat ini? Orangnya angkuh semua, ngajak ngomong saja tidak. Enggak boleh begitu, saudara. Makanya saya ingin kalau ada jiwa baru di sini, atau misalnya ada tamu yang datang, tolong dihandle dulu. Paham, saudara? Nggak peduli saudara jemaat biasa, tolong dihandle dulu dan ajak ngobrol. Ya. Tunjukkan bahwa kita adalah jemaat yang ramah, jemaat yang saling mengasihi. Makanya di sini dikatakan orang benar itu akan tumbuh subur. Tumbuh subur, bukan tumbuh-tumbuhan biasa, tapi tumbuh subur, saudara. Dan juga tumbuh suburnya seperti apa? Seperti pohon korma. Makanya saya umpamakan dari awal saja, biji korma itu sudah berat menanggung beban, saudara. Tapi dia tidak lari. Karena justru beban itulah yang membuat biji korma itu tidak kabur oleh angin, tertutup oleh batu, saudara. Nanti dengan sendirinya ketika akarnya sudah mencapai air dan akarnya sudah kuat, maka batu itu otomatis menjadi terguling.
bukan saja terguling, tetapi kalau pohon korma itu bisa katakan, beban yang ada di kepala saya itu terlalu ringan. Aku lebih kuat dari beban yang aku hadapi. Paham tidak, saudara? Ini yang penting. Sehingga kita menjadi orang benar seperti pohon korma. Ya, itu yang pertama, saudara. Dan pohon korma itu bijinya itu mencari air. Dia akan terus ngurek ke bawah mencari air. Air itu simbol dari firman Tuhan. Seperti waktu pertama saya bertobat. Saya bertobat, saya belajar sendiri, saudara. Selama 8 tahun saya belajar sendiri. Sampai pendeta saya mengatakan, "Luk, sok kowe ujian." Saya bilang, "Siap, Om. Sopo ngerti kamu menjadi pendeta bisa lulus." Itu, saudara. Dan saya ikut ujian di Jakarta. Dan puji Bapak Yahweh, di Jawa Tengah saya dapat nomor 1. Ya. Karena apa? Mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekalipun saya belajarnya tidak melalui sekolah teologi, tapi belajar secara otodidak. Belajar sendiri. Sama seperti teman saya yang masuk ke sekolah, kalau nggak salah dulu di Abdiel. Saya bilang, di Abdiel tuh anunya gampang apa enggak? Teman saya malah bilang, "Janganlah, kalau Lukas nggak usah pergi ke Abdiel." Lah terus apa alasannya? Alasannya kalau Lukas itu orangnya berangasan. Nanti kalau di Abdiel ono gojlokan, orangnya dipukuli malah jadi orang karu-karuan, jadi nggak jadi sekolah. Terus saya bilang, ya sudah, sekarang bukunya apa saja? Itu bukunya saya beli, saudara. Selama 8 tahun saya pelajari sendiri. Sampai akhirnya saya dikirim ke kota Magelang ini. Apakah ketika saya masuk ke kota Magelang orangnya sudah sekian banyaknya? Belum. Hanya 8 orang. Ya. Yang masih tersisa ya kayak Seswanto, Tantelan itu orang-orang lama, saudara, dari gereja lama. Dan saya sudah mengambil komitmen pada waktu dulu. Saya akan pulang hanya dengan nama. Apakah saya tidak mengalami kelemahan? Pernah mengalami kelemahan. Saya ditegur. Saya ingat, saya ditegur oleh papahnya John, saudara. Yaitu yang saya panggil dia Om Tikmi. Dia tegur saya ketika waktu itu saya sudah lemes, ya, karena ya jemaat sedikit dan pokoknya serba minus. Saya nggak kuat, saya pikir lebih baik tak balik weh. Tapi waktu besok ya ke tempat Om Tikbi, saat itu saya ingat dia bicara sama saya, "Pak Lukas harus teguh. Buktikan bahwa Anda memiliki jiwa yang kuat. Mundur hanya karena nama, mati karena nama." Saya bilang, "Baik, Om." Nah, itu seperti suara Tuhan sendiri berbicara kepada saya. Di saat-saat saya mengalami kelemahan, saya bilang, "Tuhan, Engkaulah sumber kekuatanku." Tuhan memakai si A, si B, si C untuk menasehati, saudara. Sehingga sampai hari ini saya masih kuat di dalam Tuhan. Apakah kekuatan saya itu karena diri saya? Tidak. Kalau saya dibilang sukses, sukses saya milik orang banyak. Minimal dari keluarga saya sendiri yang berdoa setiap waktu. Nah, ini yang pertama, saudara. Supaya biji korma itu tertanam. Dan banyak sekali orang-orang yang mensupport pelayanan saya, walaupun dia dari gereja lain. Ya, seperti Om Hikong itu juga mendukung.
Ya, Om Hohun itu juga dukung. Ya, padahal dia dari gereja lain. Ya. Om Songyan juga mendukung. Padahal itu dari GKI. Banyak sekali orang-orang yang mendukung, saudara. Saya pelayanan nggak punya sepeda motor, dipinjemi mobil. Seperti itu. Jadi saya tidak akan melupakan jasa orang-orang yang begitu baik yang mengasihi saya. Cuman sayang mereka sudah kembali pindah alamat ke alamat yang benar. Mereka sudah berada di dalam kasih Bapa. Dan saya menyadari bahwa pelayanan saya itu minimal saya bayangkan hanya sebagai perpanjangan tangan Tuhan saja. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, pohon korma tahan terhadap angin dan panas yang menerpa setiap hari. Bayangkan, saudara, pohon korma itu berada di padang gurun, itu panasnya minta ampun. Kalau siang itu saja bisa kadang 40 derajat, bahkan bisa lebih. Kalau dingin, malam itu dinginnya minta ampun, saudara. Tetapi sekalipun kondisi dingin, dia tetap tegar. Kenapa tegar? Karena akarnya tertanam ke bawah. Nah, saya ingin coba saudara pikir, berapa banyak orang begitu menerima angin sedikit atau panas sedikit mati, saudara. Berarti akarnya belum sampai ke titik air. Saya ingin supaya kita semua yang ada di tempat ini, termasuk yang mengikuti saya streaming, memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah suasana yang tidak nyaman, mungkin saudara sedang tidak punya uang, atau mungkin saudara menghadapi beban masalah yang berat. Saya katakan, pantang kita mundur dari Tuhan, pantang kita meninggalkan Tuhan, karena di sana dikatakan kita ini seperti pohon kurma. Dia memiliki akar yang sangat kuat. Saya bersyukur sekali dengan ilustrasi ini, saudara, bahwa pemazmur itu bisa mengilustrasikan pohon kurma, ya, karena dia termasuk pohon yang tahan angin dan tahan cuaca panas. Coba saudara tanam pohon yang ada di tropis ini, pindahkan ke sana, mati, saudara, nggak bisa bertumbuh. Makanya pemazmur ini sangat luar biasa. Dia mengumpamakan kita harus seperti pohon kurma. Kita boleh tanya pada diri kita masing-masing, saudara, apakah imanku sudah sekuat pohon kurma yang sekalipun menghadapi cuaca panas, menghadapi cuaca dingin yang ekstrim, apakah kita masih bisa bertahan? Saudara yang terkasih, pernah sekali waktu kami nginep di namanya Wadi Rum. Wadi Rum itu kalau siang panasnya minta ampun, saudara. Tapi kalau malam dinginnya luar biasa. Ya. Saya bisa bayangkan saat itu. Lah, kita manusia saja hampir tidak kuat menghadapi dinginnya cuaca. Itu kalau kita menginap di Wadi Rum. Apalagi dengan pohon korma di mana-mana, itu banyak sekali pohon korma. Ya. Khususnya di Timur Tengah yang banyak orang itu tanam pohon korma. Karena dia menyadari bahwa pohon korma itu bukan saja dia bertumbuh dengan baik, tetapi kalau dia berbuah, buahnya itu bisa memberikan kekuatan. Setiap ada musafir yang lewat, begitu dia lihat pohon korma, dia ambil buahnya, dia makan,
Saudara kan belum pernah makan pohon korma yang asli. Ya, kalau di Indonesia jarang, saudara. Artinya asli itu pohon korma yang baik, saudara. Kebanyakan pohon korma yang buah korma yang masuk Indonesia itu sudah apkiran. Seperti pisang itu sudah jadi pisang sale. Tapi kalau pohon korma yang baik itu seperti merek Mejol. Itu kan harganya mahal di Indonesia. Di sana itu murah, saudara. Dan dimakan itu enak sekali, gede-gede. Makan 3 saja itu sudah rasanya kenyang sekali, saudara. Artinya kita bisa membuat orang sukacita oleh buah kehidupan kita. Ayo saudara kita bertanya, Tuhan, apakah saya sudah berbuah seperti pohon korma yang bisa membuat orang yang lewat bisa menikmati buahnya dan dapat menikmati indahnya, enaknya pohon korma itu? Ini penting sekali, saudara. Jadi hal yang kedua, kalau saudara masih gampang kecewa, gampang mundur dari Tuhan, saudara tidak bisa dijadikan gambaran sebagai pohon korma, saudara. Kalau pohon korma itu kuat, ya jangan-jangan saudara cuma pohon pisang kali, ya bukan pohon korma, ya. Tapi kalau pohon korma dia kuat, saudara. Dia tahan cuaca. Saya berharap jemaat di sini maupun yang mengikuti streaming saya, saudara bisa mengambil tekad bahwa aku harus seperti pohon korma yang kuat. Amin, saudara. Ya, boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Lah bagaimana kalau supaya kita kuat? Ada caranya enggak? Ada. Supaya kita bisa kuat. Caranya minimal niru saya, saudara. Kalau kita ada penderitaan, kita ngomong pada diri sendiri. Wah, paling-paling berapa tahun penderitaan ini? Dan nanti pasti akan membawa hasil yang lebih baik. Misalnya saya sekarang umur 65, jatah saya 70 tahun, berarti kan cuma tinggal 5 tahun lagi, saudara. Paling-paling 5 tahun menderita saja kok susah. Tapi kalau kita sampai masuk ke neraka, waduh, ngeri sekali. Kita akan menderita selama-lamanya. Makanya saya katakan, kita kumpul-kumpul seperti ini apakah karena kita beragama? Tidak, saudara. Kita sedang mencari keselamatan dan kita sudah menemukan keselamatan itu melalui darah Yesua HaMasiah. Ada orang yang tanya sama saya, apakah Pak Lukas pasti mendapatkan keselamatan? Orang luar, saudara, yang tanya. Saya jawab pasti. Buktinya mana? Buktinya secara hukum supranatural. Ketika saya terima Yesua sebagai juru selamat, maka roh kebangkitan itu akan tinggal di dalam hidup saya. Sehingga ketika saya mati, saya bangkit kembali. Amin, saudara? Ya. Tapi kalau kamu yang tidak percaya Bapa Yahweh, tidak percaya Yesua, kalau mati bablas, nggak ada roh kebangkitan. Kita kan mengikut Yesua yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Seorang akan bangkit kembali walaupun ia sudah mati. Ini, saudara. Jadi kita sudah punya kepastian keselamatan. Bukan keselamatan itu gelambiar seperti orang meraba-raba. Kita bukan seperti orang meraba-raba, kita terang benderang bahwa keselamatan itu sudah Dia berikan kepada kita melalui kuasa darahnya. Makanya saya ingin, saudara, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Apapun tantangannya,
saudara katakan, saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Saya akan tetap setia sampai saya mati. Saya katakan, saudara, kalau kita mati miskin, itu berarti kesalahan pada kita. Kita lahir miskin bukan kesalahan kita. Tapi kalau mati miskin itu kesalahan kita. Karena orang yang percaya kepada Bapa Yahweh menurut janji firman Tuhan, kita akan dipelihara oleh Dia. Saudara yakin pemeliharaan Tuhan? Ya, Tuhan memelihara hidup saudara. Apalagi saat kita merenungkan peristiwa Tisha B'Av. Bangsa Israel saja bisa mendapatkan penderitaan terus-menerus, saudara. Tetapi bangsa Israel sulit untuk murtad. Sulit, saudara. Kalau bangsa-bangsa lain dengan mudah dia tinggalkan Tuhan. Sekalipun bangsa Israel itu harus mengalami Holocaust, 6 juta bangsa Israel mati di tangan Hitler, tapi sekali-kali dia tidak akan tinggalkan Tuhan. Kadangkala kita baru menghadapi tantangan kecil saja, kita sudah lari dari Tuhan. Ayolah, sekali lagi saya serius, saya memberitahu, kedatangan Tuhan sudah amat singkat, saudara. Jadi kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dengan Dia. Yang ketiga, pohon korma ini sebagai gambaran keluarga yang kebahagiaannya harus berhadapan dengan terpaan angin, cuaca panas dan dingin. Keluarga kita itu menjadi satu kesatuan, seperti buah korma itu. Buah korma itu satu pohon itu bisa banyak sekali, saudara. Itu menjadi gambaran keluarga kita. Ayo kita saling dukung-mendukung. Mumpung masih ada kesempatan, kasihi keluarga saudara. Amin. Saya ditelepon oleh seseorang, isinya bertengkar terus dengan keluarga, saudara. Saya bilang, lah kamu mau sampai kapan? Apakah harus nunggu mati dulu baru kamu menyesali, lalu dibelikan buah-buahan, dibelikan minuman, nggak ada artinya, saudara. Dibelikan rumah juga, rumah-rumahan. Kita sebagai orang percaya itu harus yakin, inilah saatnya, karena sekali waktu, saudara, ada keluarga saudara yang harus pindah ke alamat baru. Mumpung masih bersama kita, kita kasihi mereka. Pada suami, pada istri, pada anak, ya, pada menantu, cucu, semua dikasihi semua, saudara. Inilah saatnya. Makanya saya kasih tahu kepada orang-orang tua, jangan saudara kalau marah itu ngutuki anak atau membentak anak. Sekali dibentak itu sel kelembutan itu mati, saudara. Saya pelajari ilmu psikologi. Kalau anak sering dibentak terus, itu sel kelembutannya mati, saudara. Sehingga tidak heran kan kalau ada anak kecil biasa dipukul, kalau dia belum dipukul dia belum jalan. Karena apa? Karena sel kelembutannya sudah pada mati. Tapi kita bisa menciptakan sel kelembutan. Saudara tidak boleh pilih kasih. Mungkin ada yang sedikit mengalami gangguan, apakah sekolahnya bodoh, tetap dikasihi, saudara. Karena sekolah yang mungkin bodoh bisa saja menjadi orang sukses. Tidak ada yang tahu. Yang penting kita dengan keluarga itu harus baik.
Sama seperti Yosua. Yosua memberitahu kepada keluarganya bahwa orang lain menyembah di luar nama Yahweh, tetapi aku dan keluargaku akan menyembah nama Yahweh sampai titik nafas yang penghabisan. Nah, itu penting sekali, saudara. Sekarang selanjutnya yang keempat, dia harus tertanam dalam bait suci, tidak dibiarkan liar tanpa pengawasan, sehingga ada gulma. Gulma itu tanaman liar, ya. Sorry, salah nulis, ya. Ini tanaman liar yang berebut air dan nutrisi. Dia berada dekat pohon utamanya. Itu gulma termasuk hama, saudara. Jadi pohon yang besar, yang kuat pun bisa mengalami kehancuran. Justru dengan siapa? Dengan gulma, atau saya membayangkan orang-orang dekat kita. Gulma itu kan tidak jauh, dia ada di dekat pohon utama. Tapi itu yang berbahaya, karena nutrisi dari pohon korma itu akan diambil, diserap oleh dia. Kalau seperti sekarang, mungkin seperti pohon apa itu, nek di tempat saya ngomongnya kemaduan. Benalu, saudara, pohon benalu. Itu yang menyerap nutrisi-nutrisi adalah orang-orang yang dekat. Cobalah kita belajar, saudara. Orang-orang yang dekat saling mendukung, saling menguatkan. Apalagi menjelang kedatangan Tuhan yang sudah teramat sangat dekat sekali. Makanya saya katakan besok saya mau bicara sesuatu yang sangat penting untuk jemaat Aleph Tau. Dan kalau orang-orang yang streaming mau ikut, ya silahkan datang ke sini, ya, supaya mereka dengar. Saya ingin, saudara, agar jemaat itu tidak seperti tanaman liar. Sekarang ini kan eranya digital. Sekarang eranya informatika, informasi, saudara. Sekarang era informasi. Orang bisa saja, orang yang goblok itu bisa pinternya luar biasa karena pakai copy paste. Kalau di Facebook, saya kadang lihat orang-orang ini sok pinter, saudara, padahal copy paste. Bikin channel YouTube juga sekarang gampang. Yang orangnya kerohaniannya asal, dia bisa bikin channel YouTube seolah-olah dia jadi orang yang hebat, padahal liar, saudara. Tidak berada di pengawasan. Sampai-sampai ada orang yang ketika ditanya, kamu sudah dibaptis pembaharuan belum? Oh, saya sudah dibaptis oleh Yesua sendiri. Ini kan ngawur namanya, saudara. Dibimbing yang benar supaya masuk baptisan, tapi mengatakan saya sudah dibaptis sendiri oleh Tuhan. Jadi tanpa ada yang ngontrol, tanpa ada acuannya. Sekarang saya mau tanya, acuannya dari mana? Kalau mengatakan aku sudah dibaptis oleh Yesua sendiri, nggak pernah ada, saudara. Harus melalui orang. Untuk menginjil juga begitu, saudara. Dia menginjil tapi asal ngomong, teologianya amburadul, tidak karu-karuan, tidak sesuai dengan format Ibrani. Tapi saya ingin saudara memiliki format yang Ibrani. Saya sebagai gembala di sini, saya bukannya mau menolak dikritik, tidak. Silakan kritik saya. Tapi harus ada alasan yang sangat kuat, terutama di pola Ibrani, saudara. Kita ini kan sumbernya dari Ibrani.
Kalau sampai orang tidak senang dengan pola Ibrani, saya mikir jangan-jangan ini antisemitik, ya, roh antisemitik atau replacement theology. Itu bisa saja terjadi. Ayolah saudara, ini waktu sudah begitu dekat saudara. Paling-paling kita ibadah berapa lama? Agar supaya kita tidak ketinggalan. Sekali lagi tidak ketinggalan saudara. Tiap malam saya berdoa. Saya katakan, Tuhan lindungi jemaatmu. Saya berterima kasih atas nama keluarga jemaat Aleph Tau, keluarga para subscriber. Saya doakan semua saudara, supaya mereka kuat. Kalau buka usaha, ya usahanya diberkati Tuhan, ya. Jangan sampai saudara mengalami kekecewaan di dalam dunia ini sehingga meninggalkan Tuhan. Itu saya sebut kecelakaan iman. Betapa mengerikannya kalau sampai kita mencapai kecelakaan iman saudara. Waktu yang sudah tidak lama ini akan kita pergunakan untuk apa? Kita tahu bahwa pengawasan itu perlu saudara. Kalau mau buka persekutuan, boleh buka persekutuan. Bahkan saya mengatakan, ini menurut saya kan ketuanya KPI saudara, ketua umumnya KPI. Seandainya ada orang yang bikin KPI di depan saya pun, saya nggak pusing saudara, saya dukung 100%. Nah kadangkala kalau muncul gereja baru, keberatan, marah, lalu bikin ulah. Apakah orang itu selalu harus sama dia? Kan tidak saudara. Paling tidak dia pergi ke gereja lain, ke tempat penyembahan Bapa Yahweh yang lain, ya mendapat keselamatan. Jangan sampai kita ini dikotak-kotakkan saudara. Kalau mau bikin kehilat, minimal 5 kilo dari kehilat yang lama. Nggak perlu saudara. Ini kalau saya mau bikin kehilat di depan juga saya dukung. Karena semakin banyak KPI semakin baik bagi saya. Apakah dengan tidak mendukung lalu orangnya mundur? Tidak, dia ganti organisasi. Ya sudah, saya keluar saja, saya ganti organisasi. Wong keadaan kita di Jawa ini sedang mengalami tekanan yang hebat sekali. Tiap kali orang kumpul dibubarkan. Peristiwa di Cidahu belum selesai, muncul lagi di Padang. Belum selesai, muncul lagi di Kediri. Banyak sekali, ya. Makanya kita bersyukur saudara, kalau kita bisa ibadah dengan bebas. Saudara bawa kitab suci besar pun tidak ada yang mempermasalahkan. Kenapa kadangkala kita bingung sendiri, kita menjauh dari Tuhan? Saya kasih tahu, banyak sekali orang yang pingin pindah ke Magelang. Kemarin baru ada satu lagi yang mengatakan, Pak Lukas, doakan supaya rumah saya terjual, saya akan pindah ke Magelang. Rasanya jemaat Magelang kok akrab-akrab ya, saya pingin gabung di kehilat Bapak. Ya bilang silahkan, rumah saya akan saya jual. Bahkan ada yang suaminya masih beragama lain, suaminya pun mendukung saudara. Wes kalau mau dijual, ojo satu ruko, sisan dijual semua. Nanti kita kumpulkan beli rumah yang bagus sekalian di Magelang. Ada yang seperti itu saudara. Lah kita yang ada di kota Magelang, yang dekat dengan kehilat kok males. Wong yang dari luar kota saja pingin kesini misalnya. Ya, saya berharap saudara bisa lebih sungguh
sehingga kita bisa menjadi satu keluarga yang kuat seperti pohon korma yang tidak lekang oleh panas dan dingin, tetapi maju terus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin buat firman Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Malam ini kami bersama-sama telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar tidak cuman kami dengar, tetapi kami akan mempraktekannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa Yahweh. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Hari ini memasuki puasa, dan besok sore, besok malam kami akan kumpul lagi di tempat ini untuk berbuka puasa. Tuhan tolong beri kami semangat yang sangat luar biasa. Apalagi kami akan mendengarkan informasi yang sangat penting agar supaya kami tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa Yahweh. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada pengumuman? Oke. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Talk. Ya, pengumuman boleh? Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Talk Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Mengundang seluruh jemaat dan pelayan Tuhan dari semua divisi untuk hadir dalam doa puasa dan buka puasa bersama pada hari Senin 4 Agustus 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Bagi kaum pria, mari datang dalam ibadah Men's Club pada hari Selasa 5 Agustus 2025 pukul 6 sore di Kehilat. Keluarga besar Kehilat Aleph Talk mengucapkan Yom Holodet Sameach bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Biarlah berkat, kelimpahan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera senantiasa melingkupi kehidupan saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Talk Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Buat pengumuman yang sudah dibacakannya. Sekarang ada satu pertanyaan saudara, yaitu datangnya dari Roli Herlambang. Izin bertanya, apakah jika Tisha B'Av jatuh pada hari Sabat, bukankah perayaannya bukankah perayaannya diundur jadi tanggal 10? Tolong dikoreksi kalau salah. Kami akan coba untuk mempelajari kalau pas di Sabat itu bagaimana saudara. Cuman saya belum mempelajari, saya akan pelajari kalau pas di hari Sabat itu seperti apa. Ya, daripada saya menjawab tapi salah ya kacau nanti. Oke, begitu saja saudara ya. Tapi setidak-tidaknya kita bisa ikut ibadah di hari Sabat, di Tisha B'Av itu kita memperingati. Memperingati apa saudara? Bagaimana Tuhan itu selalu memelihara umat manusia. Itu saudara. Sekalipun penderitaannya hebat, tetapi dia jaga, dia pelihara kita. Nanti saya akan pelajari untuk hal ini ya. Oke, sekali lagi bagi saudara yang berulang tahun di di bulan Agustus, silakan maju ke depan ya. Yang berulang tahun bulan Agustus silakan maju. Yang tadi pagi sudah maju, nggak usah maju lagi, nggak apa-apa ya. Kemudian karena ini adalah minggu pertama ya, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan bagi pembangunan Kehilat yang sekarang sedang dikerjakan. Saya percaya Kehilat ini pasti jadi saudara. Kalau enggak jadi kita kumpul di Samayim ya. Oke, kita berdoa untuk
yang berulang tahun di bulan Agustus. Dan saya berharap saudara kita bangkit berdiri semuanya, dukunglah dalam doa saudara-saudara kita ya. Bapak Yahweh, sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami sangat mengasihi mereka, juga jemaatmu yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti streaming, yang pada saat ini mereka sedang merayakan ulang tahun di bulan Agustus. Kami mohon berkati mereka dengan berkat yang berlimpah. Amin. Yang masih sekolah, beri kepandaian di sekolah mereka. Amin. Dan anak-anakmu Tuhan tolong kasih kado istimewa, yaitu doa-doa yang selama ini belum dijawab, mereka akan menerima jawaban doa itu. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh, kami serahkan anak-anakmu semuanya di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang penuh kemurahan, yang memberikan persembahan untuk pembangunan Kehilat. Tuhan tolong berkati mereka dengan berkat yang berlimpah. Amin. Demikian juga ya Bapa, kami mohon supaya Bapak Yahweh memberkati mereka yang belum mampu untuk memberi. Amin. Berkati mereka supaya bulan depan mereka bisa memberikannya untuk pekerjaan-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Yahweh. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tolong berkati mereka ya Tuhan. Apa yang sudah dikerjakan oleh mereka, dibuatnya Engkau menjadi berhasil. Amin. Kami percaya Bapak Yahweh, Engkau akan menyertai mereka. Amin. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh wa yismereka. Amin. Ken yehirotso. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Amin. Ken yehirotso. Isa Yahweh panau eleka Weyashem lecha shalom. Amin. Ken yehirotso. Baruk ata Baer ufaruk ata Besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripitneka ufri atmatka ufri faem teka shikar ala peka wa esterotsoneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanaka umisyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata bawaika ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, Besem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh semakin memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu.